Awalnya kaum muslimin merasakan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini hanya menguntungkan pihak Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Tetapi senyatanya justru perjanjian ini memberikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Abqori TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga di 10 hari terakhir ini kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Semoga kita dimudahkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Abqori TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kali ini ingin sedikit sharing terkait dengan kisah perjanjian Hudaybiyah yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai 10. Kisah perjanjian Hudaybiyah ini merupakan kisah di mana di dalamnya terdapat kemenangan yang tidak terduga. Kisah tentang strategi dalam mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, di mana Rasulullah dan para sahabat berjuang untuk mendakwahkan Islam, dan juga di dalamnya ada strategi yang cukup cerdas tentang hikmah dalam berdamai. Perjanjian Hudaybiyah ini banyak yang menduga, termasuk para sahabat, bahwa ini hanya menguntungkan orang-orang kafir Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah, sungguh aku telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran surat Al-Fat ayat 1, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat saat itu hendak berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Namun senyatanya mereka dihadang di Hudaybiyah. Nah, setelah terjadi negosiasi yang sangat panjang, akhirnya terjadi kesepakatan yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini banyak yang menduga bahwa ini hanya menguntungkan Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Isi perjanjiannya diantaranya yang pertama adalah bahwa kaum muslimin pada tahun itu dilarang untuk masuk ke Mekah. Mereka boleh masuk ke Mekah pada tahun berikutnya. Yang kedua, jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan hijrah ke Madinah, mereka harus kembalikan ke Mekah. Dan yang ketiga adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Pemirsa Abqori TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, awalnya sangat menolak dan kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Namun dengan bijaksana Rasulullah melihat bahwa perjanjian ini justru membuka jalan bagi kaum muslimin untuk kemenangan yang besar di masa yang akan datang. Menurut tafsir Al-Baghawi, dinyatakan bahwa dengan perjanjian ini justru kaum muslimin bisa mendakwahkan Islam secara lebih masif, secara lebih luas. Dan senyatanya setelah 2 tahun perjanjian ini terlaksana, justru Islam berkembang pesat. Dan pada akhirnya Mekah bisa ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Pemirsa Abqori TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah perjanjian Hudaybiyah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ibroh yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahwa kesabaran dalam berstrategi itu akan membawa kemenangan. Awalnya kaum muslimin merasakan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini hanya menguntungkan pihak Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Tetapi senyatanya justru perjanjian ini memberikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Allah berfirman, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah.
Ibrah yang kedua adalah diplomasi dan perdamaian adalah strategi dalam dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih damai untuk strategi dakwahnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa bukanlah kekuatan yang sejati adalah seorang yang menang dalam pertempuran, tetapi adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibrah yang ketiga adalah bahwa kemenangan tidak selalu harus dengan peperangan. Perjanjian Hudaybiyah ini membuktikan hal itu, bahwa kemenangan kaum muslimin tidak selalu dengan pertumpahan darah, tetapi dengan strategi yang sangat cerdas. Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang tidak hanya melihat saat ini, tetapi ia mampu melihat di masa yang akan datang. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah perjanjian Hudaybiyah ini. Semoga kita bisa belajar hingga ke depannya kita bisa memperoleh kemenangan. Dan kemenangan yang hakiki adalah kemenangan Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.